akan belajar tentang salah satu aspek di sorga, yaitu tentang penyembahan di kekekalan, penyembahan di rumah Bapa di sorga. Dan sebagai orang untuk memakai setiap kesempatan untuk kita bisa menyembah Tuhan selama kita hidup di bumi ini, sebagai persiapan, sebagai latihan untuk masuk di dalam penyembahan abadi di sorga. Dan sungguh sesuatu yang sangat indah kalau kita bisa mengalami suasana penyembahan seperti yang dinikmati oleh para orang kudus di dalam kemuliaan. Dan kita tahu bahwa penyembahan kita hari-hari ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada bagian pujian kepada Tuhan. Yang kedua adalah doa kepada Tuhan, doa juga penyembahan. Kemudian yang ketiga adalah khotbah atau penyampaian Injil, pemberitaan Injil, firman Tuhan. Tentunya tentang Yesus, tentang karya Roh Kudus, dan semua yang Tuhan perbuat, dan apa yang Tuhan tertulis di dalam Alkitab, di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi 3 komponen daripada penyembahan kita hari-hari ini, pujian, doa, dan khotbah. Dan ketiganya kita tahu bahwa semua itu berguna untuk membangun kehidupan rohani kita. Tetapi dari 3 komponen penyembahan ini, hanya ada 1 yang masih akan ada di sorga. Sedangkan 2 yang lainnya kita tidak akan lakukan lagi. Yang pertama, kita tidak perlu lagi berdoa di sorga, karena kita sudah ada di dalam hadirat Tuhan, dan kita akan hidup di dalam kehendak-Nya. Jadi tidak ada lagi yang perlu didoakan ketika kita sudah masuk di dalam kekekalan. Tidak perlu lagi kita berdoa syafaat bagi siapapun. Kenapa? Karena kalau saat ini kita tidak berdoa syafaat bagi keluarga kita yang belum diselamatkan, bagi orang-orang yang terhilang, bagi orang-orang yang belum hidup di dalam keselamatan oleh Yesus Kristus, kalau kita belum dan saat ini tidak mendoakan mereka, maka ketika kita sampai di surga, terlambat sudah untuk kita bersyafaat bagi mereka. Jadi tidak ada lagi doa di sorga, tidak ada lagi khotbah di sorga. Jadi Injil tidak perlu lagi diberitakan di sorga, karena Alkitab katakan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-12 bahwa di kekekalan di sorga kita akan mengenal Tuhan seperti kita sendiri dikenal. Kita akan memahami dengan baik perkara-perkara ilahi. Jadi dari 3 komponen ini tinggal 1 yang akan dan masih akan terus kita lakukan di surga, yaitu puji-pujian. Kita akan terus mengangkat nyanyian, pujian, penyembahan, dan inilah satu-satunya yang masih ada di surga. Tentunya ada kegiatan-kegiatan yang lainnya berkaitan dengan mahkota dan juga kepercayaan serta upah yang Tuhan percayakan kepada Anda dan saya ketika kita sampai di dalam kemuliaan. Tapi yang pasti kita akan melakukan puji-pujian, kita akan menyanyikan sorak-sorai, lagu-lagu pujian bagi Tuhan kita selama kita hidup di kekekalan. Karena itu pujian penyembahan mendapat prioritas yang tinggi di mata Tuhan. Dan sebagai umat Tuhan, kita wajib, kita harus menganggap serius instruksi di dalam Alkitab terkait hal ini, yaitu penyembahan. Kita harus terus bertumbuh di dalam kemampuan kita untuk menyembah dan memuji Tuhan selagi Tuhan masih memberikan kita kehidupan di muka bumi ini. Dan apa yang kita pelajari selama masa hidup yang singkat di bumi ini, kita akan melakukannya selama kekekalan di sorga. Nah, saya akan mengajak Anda membuka di dalam Wahyu pasal yang keempat, karena di sana kita akan melihat seperti apa pujian penyembahan
di sorga. Yang pertama saya mau Anda melihat konteks daripada penyembahan di sorga. Ditulis di ayat yang pertama dari Wahyu pasal yang keempat. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi Yohanes diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mampu melihat sorga dari bumi melalui sebuah pintu yang terbuka. Dia bisa melihat apa yang tidak pernah dilihat siapapun juga sebelumnya. Dari tempatnya di Pulau Patmos, di tempat dia diasingkan, Yohanes menyaksikan satu penyembahan yang sedang berlangsung di sorga. Karena itu tidak ada rasul lain yang memiliki perspektif kekekalan seperti yang dimiliki oleh Yohanes, khususnya selama mengikuti Kristus sampai pada kenaikannya di surga. Yohanes itu satu-satunya murid Yesus yang ada bersama-sama dengan Yesus dimanapun Yesus berada, bahkan di saat-saat penderitaan Yesus, dia yang paling dekat dengan Yesus. Tentunya dia bersama dengan Petrus dan Yakobus adalah ring satunya Yesus, orang-orang yang terdekat dengan Yesus di antara 12 murid yang lain dan juga 70 murid yang pernah diutus oleh Yesus untuk mengabarkan Injil. Yohanes ada bersama-sama dengan Yesus di setiap momen penting di dalam kehidupan Yesus. Sebagai contoh, ketika Yesus ada di Taman Getsemani, Matius 26 ayat yang ke-37, di sana Yohanes berada bersama-sama dengan Yesus, juga Petrus dan Yakobus. Dalam Yohanes 19 ayat yang ke-25 sampai yang ke-27, Yohanes adalah satu-satunya murid yang ada dekat Yesus saat Yesus disalibkan. Dan Yohanes 20 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Yohaneslah yang berlari lebih cepat daripada Petrus untuk sampai pada kubur Yesus pada hari kebangkitan Yesus. Juga ditulis dalam Matius 17 ayat yang pertama bahwa Yohanes bersama-sama dengan Petrus dan Yakobus, dia pergi bersama dengan Yesus ke gunung tempat Yesus dipermuliakan. Dan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, di sana pun Yohanes hadir ketika Yesus naik ke surga. Ini merupakan suatu keistimewaan bahwa Yohanes ada di momen-momen penting dalam kehidupan sang selama pelayanannya dan kehidupannya di bumi. Di samping momen-momen yang penuh dengan kemuliaan dan momen-momen yang positif, Yohanes juga mengalami banyak tantangan, kesulitan, kesukaran di dalam kehidupannya. Kita tahu melalui Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-9. Mari kita lihat di sana ditulis, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Yohanes kita tahu dia diasingkan di sana, sehingga kemungkinan besar dia tidak tahu apa yang terjadi pada rekan sepelayanannya, pada jemaat yang dia rintis, pada orang-orang yang dia pedulikan, orang-orang yang dia kasihi. Yesus pernah memperingatkan pada para rasul utamanya bahwa suatu hari nanti mereka akan meminum dari cawan yang Yesus minum. Itu ditulis di dalam Matius 20 ayat yang ke-23. Cawan ini berbicara tentang kematian, tentang penderitaan, siksaan yang harus mereka alami karena mereka adalah pengikut Kristus.
Dan sekalipun Yohanes menerima pewahyuan yang luar biasa, tetapi Anda harus ingat konteks daripada Wahyu pasal yang keempat ini. Bahkan seluruh kitab Wahyu, Yohanes terasingkan dari hal-hal yang dia kasihi, hal-hal yang dia pedulikan. Dia sendirian di Pulau Patmos dan dia sudah menginjak usia yang lanjut. Mungkin usianya sekitar 80 atau bahkan mendekati 90 tahun pada waktu itu. Di tengah pengasingannya, dia melihat pintu sorga terbuka. Dan barangkali ketika dia melihat penglihatan yang luar biasa ini, dia merenungkan betapa mengecewakannya dunia ini, betapa mengecewakannya hidup di bumi ini. Tetapi dikontraskan dengan apa yang dia lihat di sorga, betapa indah memandang kemuliaan Tuhan di sorga di tengah kondisi yang dia alami di Pulau Patmos. Dari sini kita patut meneladani Yohanes bahwa Anda dan saya orang percaya, kita harus belajar untuk dekat dengan Yesus, baik di dalam suka maupun duka. Jangan kita cuma mau enaknya saja ikut Tuhan. Karena ya ikut Tuhan maupun tidak ikut Tuhan, dua-duanya kita akan mengalami masalah. Tapi saya mau katakan, segala sesuatu yang kita alami akan jauh lebih baik kalau kita ada bersama-sama dengan Yesus. Ya, bahkan di masa kesukaran kita harus lebih lagi mendekat kepada Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan patutlah Yohanes mendapatkan pewahyuan yang begitu luar biasa, karena dia orang yang benar-benar mau bayar harga. Dia benar-benar rela untuk mengorbankan segala ketakutannya, kekhawatirannya untuk bisa dekat dengan Yesus. Murid-murid yang lainnya sudah lari ketika Yesus semakin dekat dengan Kalvari, semakin dekat dengan salib. Murid-murid yang lain, mereka hidup dalam ketakutan, mereka hidup dalam kekhawatiran. Tetapi Yohanes justru mendekat kepada Yesus di masa-masa yang sukar. Bahkan di Pulau Patmos ketika hidupnya rasanya sudah tidak ada harapan lagi, di saat itulah dia ada dalam posisi yang paling dekat dengan Yesus. Sehingga dia diberikan pewahyuan yang luar biasa. Dia mendapatkan penghiburan dan kekuatan yang luar biasa. Ini yang patut kita teladani dari kehidupan Yohanes. Inilah konteks penyembahan di Wahyu pasal yang keempat. Mari kita lihat pusat daripada penyembahan di sorga. Ditulis dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dari Wahyu pasal yang keempat. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang, S-nya besar, perhatikan di sana. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Perhatikan di sini beberapa kali muncul kata tahta. Di dalam kitab Wahyu, kata tahta muncul 46 kali. Dan di pasal yang keempat, hanya di pasal yang keempat, 14 kali kata tahta muncul. Tahta berbicara tentang kedaulatan, tentang otoritas, tentang pemerintahan, tentang kendali. Ya, itulah tahta. Jadi makna daripada tahta Allah adalah sekalipun keadaan bumi kacau balau, tanpa tujuan dan tidak bisa dikendalikan, tetapi Tuhan masih duduk di tahtanya dan dia berdaulat serta dia pegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi saat ini, bahkan yang akan terjadi di masa yang akan datang di dalam alam semesta di mana Anda dan saya hidup. Jadi hidup kita bukan tanpa arah, hidup kita bukan tanpa tujuan, hidup kita bisa terasa kacau dan amburadul, tetapi ingat bahwa Allah yang mengatur setiap
aspek keberadaan hidup kita. Dialah yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Dan di ayat yang ketiga tadi Yohanes berusaha untuk menggambarkan apa yang dia lihat di sorga. Dia melihat di sana batu yaspis. Yaspis ini adalah batu permata terakhir yang ditaruh di dalam tutup dada imam besar di perjanjian lama. Ya, ini batu permata terakhir. Kemudian sardis adalah batu permata pertama yang diletakkan pada tutup dada imam besar. Jadi ini dua batu, yaitu batu yang pertama dan batu yang terakhir, berbicara tentang Yesus adalah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan dia juga yang akhir. Hidup Anda dan saya bukan menurut kata orang, bukan menurut kata dokter, tetapi menurut kata Tuhan. Dan firman Tuhanlah yang menentukan hidup kita. Bukan opini orang, bukan media, bukan pemerintah, bukan rekan sepelayanan Anda, bukan rekan sekantor Anda, bukan juga orang tua Anda. Tetapi firman Tuhanlah otoritas tertinggi di dalam kehidupan Anda. Dan firman Tuhanlah yang harus engkau dengarkan, yang harus engkau hormati, yang harus engkau hargai, camkan, percayai, hidupi firman Tuhan yang dia perkatakan tentang hidup Anda dan saya. Dan kita melihat di sorga bahwa Yohanes diperlihatkan pusat penyembahan di sorga adalah Tuhan sendiri. Yesuslah yang menjadi pusat perhatian penyembahan di sorga. Jelas bahwa di sana dikatakan Tuhan duduk di tahtanya, artinya dia tidak sedang tidur, dia tidak sedang terlelap, dia duduk di tahtanya, dia yang mengatur dan mengendalikan segala sesuatu. Tuhan kita tidak sedang berlibur, tetapi dia sedang mengurusi hidup Anda dan saya. Dia sedang bersyafaat bagi Anda dan saya. Haleluya. Karena itu dikatakan dia duduk di tahtanya. Seorang raja ketika dia duduk di tahtanya, dia mengatur kerajaannya, dia mengatur bawahannya, orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Itulah penyembahan di surga dan itulah yang sedang terjadi saat ini juga. Haleluya. Selanjutnya mari kita lihat suara penyembahan di surga. Itu ditulis di ayat yang keempat dari Wahyu pasal yang keempat. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ayat 9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Inilah penyembahan dan ibadah di sorga. Suatu penyembahan, suatu ibadah yang memuliakan Tuhan. Bahkan di sini dikatakan 24 tua-tua adalah perwakilan daripada para orang kudus, perwakilan gereja Tuhan. Wahyu 5 ayat yang ke-8. Mari kita lihat, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum
dan bangsa. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Inilah suara penyembahan di surga, suara yang mendatangkan kekaguman. Kalau hari ini ketika Anda masuk di dalam satu suasana penyembahan dan Anda merasakan urapan Tuhan, Anda merasakan rasanya bulu kuduk Anda berdiri. Ya, bayangkan nanti ketika Anda ada di surga mendengar suara penyembahan di surga. Pasti hal itu akan mendatangkan satu kekaguman. Seorang hamba Tuhan, William Temple, dia menulis penyembahan adalah menghidupkan hati nurani dengan kekudusan Allah, mengisi pikiran dengan kebenaran Allah, menyucikan imajinasi dengan keindahan Allah, membuka hati bagi kasih Allah, dan mengarahkan kehendak pada tujuan Allah. Inilah penyembahan di surga. Suatu hari nanti kita akan menjadi bagian dari semua ini. Maka dari itu haruslah hal-hal ini menjadi motivasi daripada penyembahan kita selama kita hidup di muka bumi ini. Menghidupkan hati nurani dengan kekudusan Allah. Ketika kita menyembah Dia, kekudusan Tuhan, izinkan kekudusan Tuhan melanda hidup kita. Kenajisan, kelemahan hidup kita, mengisi pikiran kita dengan kebenaran Allah. Karena mendengar khotbah, mendengar firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman adalah bagian daripada penyembahan. Menyucikan imajinasi kita dengan keindahan Allah, bukan dengan keindahan dunia, bukan dengan keindahan gambar-gambar yang tidak senonoh, tetapi dengan keindahan surga, keindahan langit baru dan bumi baru, keindahan rumah Bapa, keindahan Yesus sendiri. Dan ketika kita menyembah, kita membuka hati bagi kasih Allah. Izinkan kasih Allah menyembuhkan setiap luka hati, setiap kekecewaan, setiap kepahitan, setiap hal-hal yang sukar untuk kita ampuni. Kemarahan kita sebagai manusia, izinkan kasih Allah membanjiri dan menghapuskan semua hal-hal negatif dalam kehidupan kita. Dan mengarahkan kehendak kita, menyelaraskan kehendak kita dengan tujuan Allah menciptakan kita. Itulah penyembahan di surga. Mari kita melihat bagian yang keempat, yaitu kemegahan penyembahan di surga. Dan ini sangat-sangat terefleksi dari kalau Anda seorang worship leader, Anda seorang singer atau pemusik di gereja, Anda pasti mengerti konsep ini. Karena tanpa sadar kita kepengen sebagai worship leader, sebelum masuk dalam puji-pujian lagu yang semangat, kita kepengennya penyembahan kita naik. Dan semakin naik, bahkan klimaks di lagu, kadang-kadang kita overtune, kita minta naik chord. Supaya apa? Supaya suaranya lebih lepas, supaya penyembahannya naik, dan seterusnya. Itu semua adalah hal yang sangat-sangat alkitabiah, karena itu pun terjadi di surga. Penyembahan di surga ada tingkatannya. Suatu penyembahan yang semakin meningkat intensitasnya. Mari kita lihat 3 atau 4 ayat. Pertama, ayat yang ke-6. Mari kita lihat tingkatan penyembahan di surga. Bagaimana penyembahan di surga itu tidak hanya datar-datar saja, bukan hanya penyembahan yang membosankan, tetapi terus naik dan naik semakin tinggi lagi. Wahyu 1 ayat yang ke-6. Saya mau mengajak Anda juga berhitung berapa pujian yang ada di setiap ayat yang akan saya bacakan bagi Anda. Telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dia kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ada 2 pujian. Mari kita lihat Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa
sekarang 3 pujian. Wahyu pasal yang kelima, ayat yang ke-13, mari kita lihat. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, yang di bawah bumi, yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian 1, dan hormat 2, dan kemuliaan 3, dan kuasa 4, sampai selama-lamanya. Dari 2 pujian menjadi 3, 4 pujian. Mari kita lihat satu ayat lagi, Wahyu 7 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan sambil berkata amin. Mari kita belajar berhitung sekarang. Puji-pujian pertama, dan kemuliaan 2, dan hikmat 3, dan syukur 4, dan hormat 5, dan kekuasaan 6, dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Inilah tingkatan terakhir, yaitu 7 pujian. Dari 2 pujian, 3 pujian, 4 pujian, sampai 7 pujian. Bukankah demikian musik di gereja kita? Bukankah demikian yang disukai para pemimpin pujian dan para pemusik? Semakin lama semakin megah, semakin naik sampai pada puncaknya. Inilah penyembahan yang alkitabiah. Jadi ini bukan sekedar untuk menyenangkan jiwa manusia, tetapi inilah penyembahan yang memuliakan Tuhan, yang layak untuk dipuji dan disembah. Dan perhatikan saudara, dari Wahyu pasal yang pertama tadi, Wahyu pasal yang keempat, Wahyu pasal yang kelima, Wahyu pasal yang ketujuh, Anda harus tahu bahwa Wahyu itu ditulis secara kronologis, menggambarkan waktunya Tuhan bagi dunia ini. Artinya apa? Peningkatan penyembahan di sorga mengikuti waktunya Tuhan bagi rencana Tuhan atas dunia ini. Jadi dimulai tadi dengan 2 pujian, berakhir dengan 7 pujian. Itu menurut kronologis waktu Tuhan berkarya, waktunya Tuhan menyatakan kehendaknya atas dunia ini. Karena itu maknanya bagi Anda dan saya, kita melihat semakin intensifnya penekanan pada pujian penyembahan di gereja hari ini. Lebih daripada era sebelumnya. Kalau Anda belajar tentang sejarah gereja, bahkan ratusan tahun yang lalu, pujian penyembahan tidak begitu dominan. Tetapi Tuhan lama-kelamaan mulai memberikan pewahyuan tentang pujian penyembahan. Dan hari ini semakin banyak gereja yang memprioritaskan pujian penyembahan. Dan saya mau katakan, karena Wahyu ditulis secara kronologis dengan waktunya Tuhan, dan pujian penyembahan kita lihat semakin intensif. Artinya kalau Anda melihat pujian penyembahan semakin ditekankan oleh semakin banyak gereja, artinya adalah akhir dari segala sesuatu di dunia ini. Waktunya sudah semakin dekat. Kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Kalau kedatangan Yesus sudah semakin dekat, artinya 7 tahun sebelumnya pengangkatan jauh lebih dekat daripada kedatangan Yesus kali yang kedua. Karena pujian penyembahan mendapatkan prioritas tertinggi hari-hari ini dibandingkan masa-masa sebelum ini. Anda perhatikan gereja yang bertumbuh sangat hari ini, hampir pasti memiliki pujian penyembahan yang bagus. Kita pasti inilah gambaran penyembahan di sorga. Bukan kebetulan, karena memang semuanya sudah bagian daripada rencana Tuhan. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang memprioritaskan pujian penyembahan. Dan pujian penyembahan semakin intensif, pujian penyembahan itu artinya semakin dekat kedatangan Yesus kali yang kedua. Bagian yang kelima dari Wahyu pasal yang keempat, kita akan melihat satu kontras dari penyembahan di sorga. Saat Yohanes melihat sorga, segala sesuatu terlihat begitu indah, begitu megah, begitu luar biasa, begitu mengagumkan.
dan kekaguman Yohanes berubah menjadi penyembahan. Apa yang terjadi di bumi terasa begitu kecil, begitu tidak signifikan jika dibandingkan dengan kemuliaan sorga. Tuhan terlihat jauh lebih besar dari berbagai masalah kita, dan apapun ini tawarkan ketika kita mulai menyembah Dia, maka masalah kita pun semakin kecil, semakin terasa mudah dan ringan untuk ditanggung. Yohanes sedang pengasingan dari hal yang sangat dia pedulikan. Dia khawatir akan penganiayaan yang dialami oleh jemaat yang dirintisnya. Dan Yohanes pada saat itu sedang patah semangat. Dia hidup dalam ketakutan. Dia takut mati, dikatakan di dalam Wahyu pasal yang pertama. Dan tiba-tiba dia diangkat untuk melihat surga, untuk melihat ruang kendali alam semesta, untuk melihat apa yang terjadi di surga. Dan Tuhan melakukan ini untuk menguatkan Yohanes, untuk menyemangati Yohanes, untuk memberitahukan bahwa Allah masih pegang kendali atas alam semesta dan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Karena itu jangan pernah pesimis, jangan pernah kita khawatir atau hidup dalam ketakutan yang berlebihan. Betul, kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga, kita harus jaga kesehatan, jaga pola makan kita, jaga kehidupan kita benar. Tetapi jangan sampai kehidupan kita dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Setiap hari kita dibombardir dengan realita dunia ini, baik dari televisi, dari radio, dari surat kabar, semua mengarahkan kita untuk fokus pada realita dan problema dunia di sekitar kehidupan kita. Suatu realita yang sangat terbalik, berlawanan dibandingkan dengan realita surga yang tidak kelihatan. Seringkali orang Kristen pun berpikir bahwa kalau kita bicara surga itu sesuatu yang abstrak. Saya mau katakan, Alkitab katakan, kalau kita punya perspektif surgawi, kalau kita punya perspektif kekekalan, kalau kita punya pemahaman tentang surga, maka hal-hal surgawi itu jauh lebih real dibandingkan perkara-perkara duniawi. Dan kita harus mempersiapkan diri lebih untuk hal-hal yang akan terjadi di surga, lebih daripada kita mempersiapkan rekreasi kita, mempersiapkan masa depan anak-anak kita. Mari kita persiapkan diri kita untuk kita hidup di dalam kekekalan, karena apa yang terjadi di dunia ini hanyalah sementara. Kita hanya latihan saja di dunia ini. Kekekalan menantikan kita di surga. Dan inilah hasil dari penyembahan yang seharusnya memotivasi kita. Ini yang tadi saya katakan kontras. Ketika kita menyembah Tuhan, ada satu kontras, ada satu situasi, kita dibawa pada satu atmosfer yang berlawanan dengan apa yang kita alami di dunia ini, apa yang sedang terjadi di dunia ini. Dan kita melihat Tuhan ditinggikan. Ketika kita melihat Tuhan dimuliakan, maka segala perkara di dalam hidup kita menjadi kecil, menjadi tidak artinya di hadapannya, dan Tuhan kita menjadi semakin besar. Karena itu jangan perbesar masalah kita, tetapi besarkanlah Tuhan melebihi daripada besarnya masalah di dalam kehidupan kita. Karena itu penyembahan begitu penting bagi Anda dan saya. Efesus 3 ayat yang ke-20, kita semua sudah tahu ayat ini. Anda yang akrab dengan kebenaran firman Tuhan, dikatakan di sana, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagaimana kita mengalami semua ini? Yaitu melalui penyembahan. Karena melalui penyembahan roh kita dibawa masuk ke dalam realitas surga. Roh kita diberikan perspektif akan kekekalan. Melalui penyembahanlah kita dapat melihat Yesus seperti
Yohanes melihat Yesus, dan melalui penyembahanlah hidup kita memiliki perspektif surgawi, keseimbangan di tengah roller coaster kehidupan kita. Kita seringkali diombang-ambingkan oleh ketidakpastian, ketidakmenentuan daripada apa yang akan terjadi di bangsa dan negara kita, di kantor kita, di perusahaan kita, di gereja kita, dalam keluarga kita, keuangan kita, dan lain sebagainya. Karena gitu kita harus memfokuskan perhatian kita pada hal-hal kekekalan, pada hal-hal surgawi, dan memandang Yesus seperti Yohanes diberikan kesempatan untuk melihat Yesus duduk di tahtanya. Maka segala sesuatu akan menjadi balance kembali. Kalau yang tadinya kita sudah emosi atau pengen marah ketika kita masuk dalam penyembahan, emosi kita menjadi stabil. Kalau tadinya kita khawatir, kita mulai ketakutan dalam hidup ini. Ketika kita mulai menyembah Dia, kita masuk dalam doa, merenungkan firman, maka ketakutan dan kekhawatiran itu mulai mereda, dan ada keseimbangan di dalam jiwa kita. Dan ini merupakan kesaksian, karena ada keluarga saya yang hidup dalam ketakutan, dan ketika dia mulai ikut doa, dia mulai ikut pujian penyembahan, dia mulai nyanyi lagu-lagu rohani, maka ketakutan itu berkurang, digantikan dengan kedamaian. Tuhan punya cara yang ajaib untuk bekerja di dalam kehidupan anak-anaknya yang berserah dan berpaling, bergantung hanya kepadanya. Tuhan ingin menunjukkan kepada Yohanes, seperti Tuhan ingin menunjukkan kepada Anda dan saya, bahwa setan tidak akan menang. Kegelapan dan kejahatan akan berakhir. Apa yang terjadi di dunia ini, sakit penyakitkah, bencana alamkah, semuanya punya deadline. Dan Tuhanlah yang memegang deadline itu. Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Jangan pernah berpikir Tuhanlah yang sedang menghakimi dunia ini. Saya mau katakan, kenapa tidak lebih banyak orang mati karena COVID? Saya mau katakan, karena Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Tuhan masih Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Haleluya. Karena itu terus kita setia, kita berdoa, kita hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan, dan berserah kepada waktunya Tuhan. Haleluya. Sorga adalah realita kehidupan yang sebenarnya. Dan itulah yang akan memberikan kepada kita kehidupan yang balance, emosi dan jiwa yang balance. Ya, kalau dalam bahasa Inggris seringkali istri saya pun kalau sudah puyeng ngurusin anak, ngurusin kesibukan rumah tangga, rasanya harus keep our sanity. Bahasa Inggrisnya itu keep our sanity, artinya supaya kita tetap waras. Bagaimana kita tetap waras? Seringkali kita menyendiri, kita nonton film, atau mengalihkan fokus kita kepada hal-hal yang lain. Ada baiknya juga kalau kita masuk di dalam penyembahan, kita memuji Tuhan, kita melayani Tuhan, kita baca firman dan mendengarkan lagu-lagu rohani, maka hal itu akan menyeimbangkan jiwa kita, emosi kita. Karena kita tahu bahwa pada akhirnya apapun yang kita hadapi, Tuhan masih pegang kendali. Haleluya. Bukan Tuhan penyebab kekacauan di dunia ini, tetapi Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Karena itu tidak perlu khawatir, tidak perlu hidup dalam ketakutan. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Haleluya. Apa yang dapat kita terapkan melalui pelajaran ini? Yang pertama, bahwa penyembahan adalah tentang Tuhan dan bukan tentang kita. Bagaimana kita meresponi suatu ibadah, pujian, penyembahan yang kadangkala tidak sesuai dengan kesukaan kita. Kok lagu itu sih yang dinyanyikan? Kenapa bukan lagu yang aku suka yang dinyanyikan? Ya seringkali hal-hal kecil seperti ini mempengaruhi kepuasan kita akan suatu ibadah, akan suatu pujian, penyembahan. Saya mau katakan, setiap kali Anda datang ke suatu ibadah itu bukan tentang Anda dan saya, tetapi tentang Tuhan. Tuhanlah yang harus dipermuliakan. Masalah kita atau suka atau tidak suka,
Yang penting Tuhan suka. Haleluya. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia bertahta dan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Dia tidak berikan pada kita lagu favoritnya dia apa. Ya, Dia bisa kasih tahu kepada worship leader, kepada pemimpin. Tuhan dengar, ya itu benar. Ya, tetapi kalaupun ya kita mengangkat apapun lagu pujian dan penyembahan, pasti Tuhan disukakan. Jadi fokus pada objek penyembahan kita, bukan pada cara gaya penyembahannya. Bagi kita bisa saja pujian penyembahan itu membosankan. Ibadah kalau kelamaan bisa saja membosankan. Tetapi ingat, worship is all about Jesus. Penyembahan, ibadah, semuanya adalah tentang Tuhan. Dan bukan tentang kita suka atau tidak suka, kita sudah bosan, kita sudah jemu, atau ya kita sibuk dengan yang lainnya. Semuanya tentang Tuhan. Yang kedua, penyembahan adalah tentang yang di sana dan bukan yang di sini. Maksudnya tentang kekekalan, bukan hal yang di sini, yaitu yang sementara. Salah satu tujuan penyembahan adalah untuk mengalihkan pikiran kita. Tadi saya sudah singgung bagian ini. Dari perkara duniawi dan mengarahkan pikiran kita kepada perkara surgawi. Hanya dengan penyembahanlah kita dapat memiliki perspektif yang seimbang. Perspektif yang benar dalam hidup ini. Penyembahanlah yang dapat mengalahkan segala kepahitan dan kekecewaan, segala luka batin kita, segala kelemahan kita dan kekurangan kita. Penyembahanlah yang akan melengkapi kita dan menyeimbangkan kehidupan kita. Dapatkan pandangan sekilas tentang surga, maka segala sesuatu yang terjadi akan menjadi masuk akal dan ada pada proporsi yang semestinya. Kolose 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, itu berbicara tentang orang percaya. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Penyembahan adalah tentang yang di sana dan bukan yang di sini. Yang ketiga, penyembahan bukan tentang masa sekarang, melainkan penyembahan adalah tentang masa yang akan datang. Karena itu dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ringan yang sekarang akan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Paulus mau supaya jemaat Korintus bisa membandingkan antara hidup di dunia sekarang ini dan janji kehidupan di masa yang akan datang. Dan Paulus mengkontraskan keduanya, apa yang sementara dibandingkan dengan apa yang kekal. Dan penyembahanlah cara kita beralih dari kekosongan dan kefanaan daripada dunia ini kepada kepenuhan dari dunia yang akan datang. Penyembahan merupakan jalan keluar dari kebusukan dan kekecewaan kepada pembaharuan dan kemuliaan. Tanpa penyembahan, kita akan terkurung di dalam keputusasaan dan kegelapan dunia ini, ketidakmenentuan akan masa yang akan datang. Anda dan saya, kita diciptakan untuk
menyembah. Tidak menyembah berarti kita tidak mengekspresikan alasan daripada keberadaan kita di dunia. Penyembahan bukan tentang diri sendiri, melainkan tentang banyak orang. Terkadang orang berkata, aku tidak perlu datang ke gereja untuk menyembah. Aku bisa menyembah di mana saja. Saya mau katakan, Anda dan saya perlu untuk datang ke gereja. Anda dan saya perlu untuk hidup dalam satu komunitas. Kita perlu untuk bersekutu satu sama lain. Karena apa? Karena Anda dan saya saling membutuhkan. Kita adalah makhluk sosial yang saling memerlukan satu sama lain. Apa yang kurang dari kehidupan kita dilengkapi dengan orang yang menjadi sahabat kita, orang yang dekat dalam kehidupan kita. Dan di kitab Wahyu, kalau Anda perhatikan dari tadi, penyembahan selalu muncul dalam suatu kelompok besar. Lebih daripada penyembahan seorang diri. Bahkan hampir tidak ada penyembahan seorang diri. Selalu ada himpunan orang banyak yang menyembah Dia. Karena Tuhan tidak menghendaki kekristenan mandiri. Tuhan tidak menghendaki orang percaya yang hidup secara independen dari orang percaya lainnya. Orang kudus di dalam Alkitab selalu muncul dalam bentuk jamak. Kalau Anda perhatikan, apalagi perjanjian baru, itu saling satu sama lain, itu selalu muncul. Dan kitab Wahyu menyatakan bahwa di sorga nanti, kita tidak bisa menghindar dari perhimpunan dan perkumpulan orang banyak yang menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Dan ayat-ayatnya kita tambahkan bagi Anda, Wahyu 19. Ayat yang ke-6, di sana dikatakan, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Sekali lagi di sini kita melihat satu ibadah di mana ada perkumpulan orang banyak. Kalau paduan suara di dunia ini membuat kita merinding, membuat kita kagum, maka tunggu sampai kita sampai di sorga. Sementara itu kita menantikan waktunya. Kita perlu untuk terus berlatih di bumi ini.